Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, sore ini kita akan mendiskusikan, akan sharing berkaitan dengan forecasting dan trend analysis menggunakan aplikasi Excel, ya, yang sangat sederhana sekali, yang memudahkan teman-teman di dalam membuat peramalan, ya, maupun forecasting. Oke, nah kita mulai saja, teman-teman. Ya, sebagai studi kasus, kita ingin menghitung, ya. Di sini kita memiliki data PDB, ya, atau produk domestik bruto, ya, di mana data PDB yang kita punya, ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2022, ya. Artinya selama 13 tahun data kita miliki, 13 series data kita miliki, ya, data PDB dalam satuan miliar rupiah. Oke, ya, ya. Dari sini kita ingin mencoba meramalkan, ya, kira-kira, ya, selama 8 tahun ke depan di tahun 2030, ya, berapa PDB yang Indonesia capai, gitu ya. Kenapa 2030, gitu ya? Ini asumsinya adalah dengan bonus demografi, ya, di tahun 2030 nanti, ya, maka PDB kita harus juga besar menghadapi bonus demografi tersebut. Nah, kita coba prediksi di tahun 2030 berapa PDB yang kita miliki, ya. Nah, berarti kita menambahkan saja datanya, ya, untuk kita prediksi sampai dengan tahun 2030, ya. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kurang 2 tahun lagi, ya. 30. Oke. Berarti kita memprediksi series 8 tahun ke depan. Nah, 8 tahun ke depan, ya. Berapa prediksi atau peramalan PDB di tahun 2023, di tahun 2024, di tahun 2025, di tahun 2026, 2027, 2028 sampai dengan di tahun 2030. Ya, walaupun sekarang kita sudah berada di tahun 2023, namun belum selesai 2023-nya, ya, baru masuk tahun kelima, bulan kelima, sehingga data PDB tahunan belum terbentuk. Ya. Karena yang kita kumpulkan di sini adalah PDB tahunan, ya, atau annually, ya. Oke, caranya adalah kita membuat tren terlebih dahulu, ya. Kita membuat tren linearnya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita blok saja, ya. Kita blok data ini, ya, kita blok ya, data dari tahun sampai dengan data PDB sampai tahun 2022. Ya, dari B14 sampai dengan C14 kita blok. Lalu kita insert, ya. Kita insert, pilih yang recommended chart, ya. Recommended chart nanti Excel akan mengarahkan sebaiknya menggunakan chart yang mana. Oke, ini sudah terpilih, ya, menggunakan line chart ini, ya. Kita pilih, kita klik ini. Oke. Nah, ini adalah, ya, linear, ya, chartnya, ya. Line chart, ya, line chart untuk data PDB dari tahun 2010 sampai tahun 2022. Di mana di sini dari tahun 2010 sampai tahun 2019, ya, terus mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2020, masuk tahun 2020, itu mengalami penurunan, ya. Seperti kita ketahui bahwa di tahun 2020 adalah puncak daripada pandemi, ya, sehingga PDB kita memang sempat menurun, gitu, ya. Tapi penurunannya tidak jauh, tidak terlalu drastis, ya. Terbukti di sini, ya. PDB di tahun 2010 itu 10,7 miliar, ya. Sedangkan 2000 2019, ya. Tahun sebelumnya 2019 PDB kita adalah 10,9 miliar, dan di tahun 2020 menurun, ya, menurun menjadi 10,7 miliar. Tapi penurunannya tidak terlalu jauh.
Di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 11,1 triliun dan di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 11,7 triliun miliar ya. Ya, 11,7 triliun. Oke, oke. Nah, sekarang kita ingin eh, prediksi ya untuk PDB ya. PDB di tahun 2023 berapa? Ya, di tahun 2023 berapa? Ya, dengan cara ya, kita klik di sini ya, hingga muncul apa marknya itu ya, muncul marknya, lalu klik kanan ya. Kita pilih yang add trend ya, add trend line ya, add trend line. Saya ulangi, klik garisnya lainnya nih kita klik ya, nanti akan muncul marknya itu ya, tanda marknya salah satu marknya kita klik kanan, lalu add trend line. Oke, add trend line. Nah, kita pilih yang linear terlebih dahulu ya, linear. Lalu kita cek pada forecastnya. Ya. Tadi kan forecastnya kita estimasi, kita akan meramalkan ya 8 tahun ke depan seperti apa pertumbuhan ekonomi kita, dalam hal ini PDB-nya ya, berapa. Nah, maka sini kita setting menjadi 8 dengan 8 ya. Dengan 8 artinya 8 tahun kita setting ke depan ya. Ya. Lalu display, jangan lupa display equation on chart ya, kita cek. Lalu display R square ini juga boleh juga ya, kita cek ya. Kita cek, jadi kita cek pada display equation serta display R square ya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul persamaan ya serta R kuadratnya. Oke. Nah, ini pada persamaannya ya, Y sama dengan 402,494 X plus 7E tak terhingga ya. Nah, untuk merubahnya agar muncul angka aslinya, perlu kita rubah ya, dengan cara klik dua kali pada bingkai ini ya, bingkai modelnya ya, kita klik dua kali sehingga akan muncul ya di numbernya ini ya. Kategori numbernya yang dirubah ya. Ini kan masih general pilihannya, sehingga karena pilihannya general maka ini 7 tak terhingga ya. Nah, kategori ini kita ganti dengan number ya. Nah, sehingga berubah, sudah muncul nilai aslinya. Oke, nilai aslinya ini masih dalam desimal ya, ada desimalnya. Kita buat tanpa desimal, misalkan kita bulatkan ya tanpa desimal. Oke, ini hasilnya ya. Ya, tanpa desimal. Oke, desimal ini kita hilangkan jadi tanpa desimal ya, biar untuk mudah kita perhitungan. Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya trend line yang memprediksi atau memforecast selama 8 tahun ke depan ya, selama 8 tahun ke depan. Nah, perhitungannya kita menggunakan perhitungan manual ya dengan tiga pendekatan ya. Ada equation, ada forecast dan trend ya. Oke, sini ada equation kita buat, lalu ada forecast. Nah, forecast lalu sini trend ya. Nah, untuk untuk equation ya. Di sini sudah muncul equationnya adalah Y sama dengan 402,494 X plus 6 juta ya, 6.556.296. Oke. Jadi ya, kita buat forecastnya dengan pendekatan equation yaitu sama dengan ya 402 ya, 402 494
Ya, jangan lupa buka kurung ya. Buka kurung. Nah, ini dikalikan dengan X. Ya. X-nya yang mana? X-nya adalah ya di tahun keberapa gitu ya. Di tahun keberapa perhitungan ini akan ditampilkan ya. Atau di tahun keberapa forecasting ini dimunculkan hasil perhitungannya. Nah, untuk equation, forecast dan trend kita akan munculkan perhitungannya di tahun ke-14 ya, di tahun ke-14. Oke. Berarti X-nya adalah nomor ini ya, nomor 14 ya. Jadi kita pilih ya, ini dikalikan dengan A14 berarti ya. A14 karena di tahun 14 kita akan menghitung ya, menghitung peramalan tersebut ya. Lalu tutup kurung ditambah dengan 6, nah, 556,296. Nah, inilah hasilnya ya. Hasilnya bahwa diduga ya, diprediksi ya, untuk tahun 2023 ya. Tahun 2023 ya, PDB kita sebesar 12,1 triliun ya. 12,1 triliun itu untuk di tahun 2023 ya. Di tahun 2023. Nah, bagaimana di tahun berikutnya 2024, 25, 26, 27, 28 sampai dengan 2030? Maka rumus ini kita tinggal copy saja ya. Rumus ini tinggal kita copy ya. Itu hasilnya ya. Berarti sudah kita dapatkan diprediksi di tahun 2023 nilai PDB kita sebesar 12,1 triliun. Lalu untuk di tahun 2024 PDB kita 12,5 triliun. Ya, di tahun 2025 PDB kita 12,9 triliun dan di 2026 PDB kita 13,3 triliun. Ya. Adapun di tahun 2027 PDB kita meningkat menjadi 13,8 triliun, 2028 14,2 triliun, 2029 14,6 triliun dan di tahun 2030 ya sebesar 15 triliun. Ini estimasi atau peramalan ya, meramalkan PDB selama 8 tahun ke depan. Berapa PDB yang akan kita capai. Ya. Oke, itu dengan menggunakan pendekatan equation. Ya. Nah, bagaimana dengan menggunakan pendekatan forecast? Ya. Untuk hasilnya seharusnya tidak jauh berbeda ya antara perhitungan forecast equation dengan forecast. Nah, untuk forecast bagaimana perhitungannya? Gitu kan ya. Oke. Berarti untuk perhitungannya ya menggunakan forecast ini ya dengan cara sama dengan forecast. Nah, ya forecast di sini ada banyak pilihannya ya. Kita menggunakan yang forecast yang sederhana ya. Ini. Oke. Forecast di sini diminta nilai X-nya ya. Menghitung akan memunculkan tahun keberapa gitu ya. Maka di sini kita akan hitung berapa untuk forecast-nya ini di tahun ke-14 sama dengan equation tadi ya. Di tahun ke-14. Oke, ini ya. Lalu titik koma ya. Noun daripada Y. Maka ini kita pindah kita blok ya. Ini Y. Lalu noun daripada X. Ya. Noun daripada X. Oke. Ini ya. Tutup kurung. Enter. Eh, sorry. Saya ulangi ya. Forecast. Forecast ini ya. Yang forecast yang standar ya. Ya. Lalu X-nya berapa di mana ya? Nilai forecast ini akan dimunculkan di tahun keberapa ya? Kita akan memunculkan di tahun ke-14 yaitu ini ya. Berarti A15 ya. Lalu noun YS ya. Noun YS adalah jumlah PDB di tahun 2010 sampai tahun 2022. Artinya C2 sampai dengan C14 itu untuk noun YS ya. Lalu titik koma. Nah,
Adapun untuk noun X ya, noun X-nya adalah seperti tadi ya, bahwa yang kita hitung sebagai variabel X adalah tahunnya ya, tahun keberapa dia, tahun keberapa dan dimulai dari tahun berapa. Nah, dalam contoh ini dimulai dari tahun pertama ya, 2010 sampai dengan tahun ke-13 yaitu 2022 ya. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya ya. Agak sedikit berbeda hasilnya dengan perhitungan menggunakan equation ya. Perbedaannya hanya di belakangnya saja ya, di belakangnya saja agak berbeda ya. Ya. Oke, agak berbeda di sini ya. Kalau menggunakan perhitungan equation ya, PDB kita diperkirakan mencapai 12,1 triliun ya, 12 triliun 191 miliar 212 juta ya. Nah, sedangkan yang menggunakan forecast ya di sini sebesar 12 triliun 191 miliar 205 juta gitu ya. Perbedaan angka di belakang saja ya. Pada belakang angkanya 212 sedangkan di forecast 205. Oke, perbedaannya di situ. Nah, angka ini kita kopikan di tahun berikutnya ya, agar tidak bergeser kenaun kenaun X-nya dan kenaun Y dan kenaun X-nya ya. Noun X dan kenaun Y ya. Nah, X-nya kenaun Y, maka kita perlu kunci ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini kita beri tanda dolar ya. Untuk noun daripada Y ya dan juga noun daripada X kita beri tanda dolar agar tidak bergeser, tidak berubah ya. Oke. Nah, dari sini kita tinggal copy paste ya. Ini hasilnya ya. Tidak jauh berbeda ya. Selisihnya sedikit antara perhitungan dengan equation dan perhitungan dengan forecast. Lalu bagaimana dengan tren? Ya. Tren caranya adalah dengan sama dengan tren ya. Tren di sini diminta kembali adalah noun daripada Y ya. Noun daripada Y ini kita blok ya. Ya. Lalu noun daripada XS ya. Noun daripada X ya. Noun daripada X adalah ini ya data dari tahun ya. Data tahun pertama sampai tahun ke-13 ya. Oke, lalu titik koma ya. Lalu new XS ya, new X ya. Di, di tahun berapa ya perhitungan tren ini dimunculkan. Oke. Maka kita munculkan di tahun ke-14. Nah, kita arahkan ke A15 ya. A15 lalu konstantanya. Konstantanya adalah ya tahun yang kita inginkan gitu kan ya. Tahun yang kita ingin ramalkan berarti dari tahun dari A15 ini ya ya atau tahun ke-14 sampai dengan tahun ke-21. Nah, itu. Oke. Lalu kita close. Mana tadi ya, close. Ini dia. Oke. Lalu enter. Ini hasilnya ya. Nah, antara perhitungan forecast dengan tren, nah ini sama ya, tidak berbeda ya. Ya, juga ya sama kita kunci ya. Kita kunci. Nah, oke, kita kunci. Nah, rumusnya tinggal kita kopikan di bawahnya. Ya, sama ya. Jadi perhitungan antara forecast dan tren adalah sama. Yang berbeda ada dari perhitungan equation itu sendiri ya. Yang sedikit perbedaannya hanya sedikit saja ya. Sedangkan perhitungan forecast dan tren itu sama gitu ya. Ya.
Demikian ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.